membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tidak disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Dikatakan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin ya. Kita itu berharga. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Kita ceritakan ini kepada orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus atau yang belum, bahwa diri mereka tuh berharga. Kemuliaan dari Tuhan yang adalah roh itu bukan hanya hak manusia yang sudah mengenal Tuhan, tapi orang-orang lainnya yang saat ini belum mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kita tahu Tuhan di dunia ini hanyalah satu. Amin ya. Dan biarlah kita menyebarkan ini kepada semua orang, bahwa semua orang itu berharga. Tuhan itu mencintai mereka. Bahkan Allah itu sampai mengirimkan anaknya yang tunggal, karena begitu dicintainya manusia. Amin ya. Berkali-kali Allah itu mengirimkan utusannya ke bumi. Para nabi, para rasul dikirimkan untuk memberitahukan kepada manusia hal-hal yang akan datang, untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu nyata. Dan di masa ini, zaman ini, Tuhan melakukannya lagi kepada saya. Melalui 3 pendeta besar, Tuhan menubuatkan, yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, dan Pastor Yosef ya dari India. Dan kita tahu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias itu ada di Indonesia. Hal-hal yang luar biasa ini dilakukan Allah dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Dan kita berdoa dan berharap Allah itu melakukannya terus-menerus sampai kesudahannya. Untuk apa? Untuk menguatkan hati manusia, bahwa mereka harus tahu Tuhan itu begitu nyata. Dan Tuhan itu benar-benar mencintai umat manusia. Sebesar dosa apapun ya, asalkan mereka mau bertobat, datang kepada Tuhan, memohon ampunan, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi kesombongan manusialah yang cenderung mengulangi kesalahan itu.
Mari kita mengubah diri kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan ini.